Begitu gue masuk, gue buka pintu bang. Kan lampunya dimatiin ya sama teman gue. Begitu gue masuk ke dalam pintu itu, gue tuh kaget sekaget-kagetnya bang. Baru kali itu gue ngeliat ada makhluk halus pocong bang. Pocong? Iya yang gue lihat. Di mananya tuh? Di dalam bathtub itu. Oh, dalam bathtubnya. Jadi posisinya dia tuh lagi tiduran? Tiduran telentang gitu loh bang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tentang mereka. Kali ini gue yang jadi hostnya buat gantiin Bang Febri. Gue Bogel. Sekarang kedatangan bintang tamu, seorang perempuan nih. Spesial dah pokoknya. Nggak usah langsung berlama-lama lagi. Kita kenalan aja. Selamat malam nih Kak. Malam. Dengan siapa ini? Dengan Yuli bang. Yuli. Iya. Jadi gimana nih awal ceritanya? Boleh diceritain? Jadi awal mulanya itu saya sama teman-teman saya jalan-jalan ke daerah Puncak, sekaligus kita nginep di suatu villa. Baik, ditahan dulu nih ceritanya. Nah, buat teman-teman yang ingin terus menonton channel tentang mereka ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Linknya ada di bawah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ngeborong. Ngobrol bareng Gondrong. Jadi, gimana nih Kak ceritanya? Jadi gini bang, awal mulanya itu dari rumah, gue sama teman-teman gue itu berangkat abis subuh. Nah, di perjalanan itu tuh nggak ada hal-hal ganjal gitu ya bang, biasa aja. Sampai di villa itu pukul 10 pagi ya. Sampai di villa itu gue sama teman-teman gue tuh enjoy aja bang, nggak ada apa-apa. Nah, begitu pas udah sorenya itu, gue naik ke kamar atas, gue ngecek kamarnya itu kayak gimana. Gue cek satu-satu lah tuh bang kamarnya. Itu kebetulan berapa lantai kamarnya? Tingkat apa? Tingkat sih. Tingkat. Dan yang di atas itu kamarnya itu ada 3. Terus? Gue ngecek lokasi yang pertama, kamar yang deket tangga itu nggak ada apa-apa tuh, biasa aja. Begitu gue ngecek yang kedua, gue lihat kok ada yang tiduran. Nah, terus gue turun ke bawah. Gue tanya tuh ke teman-teman gue, anak-anak ada yang tidur di atas nggak? Nah, yang tidur itu sosoknya laki apa perempuan? Laki, yang gue lihat tuh laki. Laki-laki. Cuman bajunya itu putih bang, yang gue lihat. Putih polos. Nah, udah gue tanya ke teman-teman gue jawab, nggak ada, anak-anak di bawah semua, baru lu aja yang ke atas. Duh, gue kaget dong bang. Ya udah, gue tanyalah ke penjaganya, Bu, maaf, penjaga villa di sini ada yang tidur di kamar atas. Gue tanya gitu kan. Ibunya jawab, nggak ada neng, nggak ada yang tidur. Penjaga di sini cuma ibu aja. Sendiri dia. Suami ibu lagi kerja, dia bilang gitu. Yaudah dong bang, gue nggak mau memperkeruh suasana gitu. Namanya gue sama teman-teman gue lagi happy gitu ya. Nah, pas udah gitu, gue sama teman-teman gue bawa pakaian kita dong ke atas. Yang cowok ke kamar cowok, yang cewek ke kamar cewek. Pas gue mau ke kamar mandi, kan gue ke kamar mandi itu gue sendiri. Pertama nggak ada apa-apa sih bang. Nah, itu posisi kamar mandinya di atas apa di bawah? Itu di atas. Di atas. Pas gue masuk kamar mandi itu, gue tuh nyium kayak aroma amis darah gitu loh bang. Amis darah? Iya, anyir banget baunya. Gue diem aja ya bang.
Udah dari kamar mandi itu, gue masuk lagi ke kamar. Gue cuman diem aja, gue nggak cerita sama teman-teman gue. Terus teman-teman gue sampai sempet nanya ke gue, lu kenapa? Kok lu pucet banget abis dari kamar mandi? Lu sakit? Teman-teman gue nanya kayak gitu. Gue bilang enggak, gue nggak apa-apa kok. Gue bilang gitu. Saking gue ketakutan gitu ya bang ya. Enggak, gue nggak apa-apa. Gue bilang. Oh ya udah. Ini pada mau makan apa gimana? Dia bilang. Ya udah makan dulu aja deh. Lu semua pada makan aja. Gue bilang gitu. Nah teman-teman gue semua pada turun bang. Gue doang kan sendiri di atas. Gue beresin baju. Teman-teman gue kan udah pada di bawah. Gue dipanggilin sama teman-teman gue. Yul makan yuk. Dia bilang gitu. Terus gue bilang iya nanti dulu. Gue beresin baju gue dulu. Gue bilang gitu kan. Nah itu tuh pas gue udah selesai beresin baju itu, gue kan otomatis mau turun ke bawah ya bang. Pas gue mau turun ke bawah itu kan mau nggak mau gue ngelihat kamar yang deket tangga itu kan. Yang tadi lo ngeliat. Iya, posisi gue mau turun, gue berhenti dulu dong bang. Astagfirullahaladzim, siapa tuh yang tiduran? Gue bilang gitu. Oh paling anak-anak laki, gue bilang gitu. Nah gue turun aja dong. Pas gue lihat, itu tuh anak laki semua di bawah bang, nggak ada yang di atas. Nggak ada yang di atas? Nggak ada sama sekali. Jadi semuanya ngumpul di bawah? Di bawah semua. Udah gue diem. Nah temen gue nih satu cewek naik ke atas. Dia mau ke kamar mandi karena kamar mandi yang di bawah itu lagi dipakai. Pas dia ke atas, temen gue nyium juga bau anyir, amis itu. Turun, terus temen gue nanya sama gue, Yul, lu tadi ke kamar mandi atas nyium bau amis. Nah gue bilang, iya gue nyium bau amis. Gue bilang, kenapa ya kamar mandinya kok bau banget? Dia bilang, oh gue nggak tahu deh. Gue bilang gitu kan. Ya udah tuh, udah kita di sini kan mau senang-senang, bukannya mau yang enggak lah, nggak mau yang pikirannya yang kayak gitu ya bang ya. Udah tuh, udah kita abis makan, terus kita seneng-seneng lah bang, bakar-bakar jagung kayak gitu bareng teman-teman. Udah pas malamnya itu sekitar pukul 11, gue sama teman-teman cewek, ya sebagian teman-teman cowok juga ada yang udah naik ke atas, sebagian ada yang di bawah, pada mau ada yang tidur ya kan. Abis itu tuh temen gue yang cowok itu manggil gue, Yul kesini deh kata dia. Gue disuruh ke kamar yang cowok itu. Gue masuk lah. Ada apa ya? Gue bilang gitu. Lu mau, gue boleh minta tolong gak sama lu? Dia bilang gitu. Tolong apa? Gue bilang, gue minta tolong dong bikinin pop mie nih. Gue lapar banget. Dia bilang gitu kan. Pas gue mau turun, temen gue ngikut lagi nih, yang dua. Lu mau kemana Yul? Dia bilang, oh gue mau bikin pop mie buat si temen gue, buat si cowok ini nih. Gue bilang gitu kan. Oh yaudah deh, gue juga deh tungguin ya, gue ambil pop mie gue dulu. Dia bilang, yaudah tuh gue tungguin dong di tengah-tengah tangga itu bang. Nah di tengah tangga itu sekitar 2 atau 3 anak tangga itu yang mau turun ke bawah. Gue ngeliat ada ibu-ibu lagi masak tengah malam bang. Bukan penjaga villanya? Gue nggak tahu deh tuh penjaga villa apa bukan. Dari perawakan badannya sih yang gue lihat tuh kayak bukan bang. Masih muda apa udah ibu-ibu apa gimana? Kalau dari belakang itu yang gue lihat itu pokoknya sosok badannya itu rada-rada kayak masih muda gitu. Mirip sama ibu-ibu itu apa? Enggak. Beda. Gue diem aja ya bang, orang masih rame di bawah. Gue pikir masih rame, ngapain sih gue takut. Gue bilang gitu kan. Yaudah tuh, nah pas teman-teman gue manggil, ayo, gue nengok dong bang ke atas gitu kan. Ayo, gue bilang gitu. Ya udah buruan, gue bilang. Gue nengok lagi ke bawah, itu ibu-ibu yang ada di bawah itu udah nggak ada bang. Udah nggak ada? Gue pikir tuh, ya si penjaga itu gitu loh. Gue kan, ya pikiran gue nggak mau macem-macem gitu ya. Namanya di tempat orang gitu. Ya udah, gue bikin mie, udah selesai sama temen-temen gue. Gue naik lagi ke atas, ngasih mie ke anak cowok itu. Gue ke kamar mandi nih, kamar mandi yang atas. Yang bau tadi? Iya. Gue ke kamar mandi itu, temen gue ngikut.
gue barengan dong ke kamar mandi, kata teman gue gitu. Gue soalnya lagi halangan. Siapanya? Temen gue itu yang lagi temennya. halangan, iya. Terus gue bilang dong, enggak ah, gue nggak mau, sendiri-sendiri aja, gue bilang gitu. Nggak masuk berdua kan? Enggak. Nah, pertama lu dulu deh, gue bilang gitu kan. Gue belakangan aja, gue bilang. Ya udah tuh teman gue masuk duluan. Udah lu udah, gue bilang. Iya gue udah, dia bilang. Ya udah. Abis itu baru gue nih. Begitu gue masuk, gue buka pintu bang. Kan lampunya dimatiin ya sama teman gue. Begitu gue masuk ke dalam pintu itu, gue tuh kaget sekaget-kagetnya bang. Baru kali itu gue ngeliat ada makhluk halus pocong bang. Pocong. Iya yang gue lihat. Di mananya tuh? Di dalam bathtub itu. Oh, dalam bathtubnya. Jadi posisinya dia tuh lagi Tiduran? tiduran telentang gitu loh bang. Kayak orang tidur di bathtub Iya, gitu? cuman yang gue lihat karena gue tahu itu pocong, gue ngeliat dari sininya bang. Kuncungnya? Kuncungnya. Kuncung itu kayak dia tuh kayak lagi gerak-gerak begitu bang, yang gue lihat. Nah, begitu gue ngeliat, gue tutup lagi pintu kamar mandi itu kan. Gue nggak jadi masuk, gue cuman diem di depan pintu kamar mandi itu. Gue diem aja sambil gue ketakutan gitu ya bang. Gue diem aja. Temen gue manggil gue, lu kalau di sini jangan bengong. Temen gue bilang gitu kan. Oh enggak kok, gue nggak bengong. Ini gue cuma mau ke kamar mandi, nunggu temen gue keluar dulu. Gue bilang gitu kan. Oh ya udah, kata dia. Ya, nah gue masuk lagi tuh ke kamar. Lu lama banget lu, ngapain di kamar mandi gitu? Enggak, tadi gue buang air kecil doang. Gue bilang gitu kan. Udah, pas abis itu tidur nih bang, semuanya. Anak-anak udah pada masuk kamar semua. Gue juga masuk kamar juga. Gue tidur. Pokoknya terakhir tidur itu gue sama dua temen gue ini nih cewek. Gue tidur. Jadi di kamar itu berapa orang? Satu kamar? Satu kamar itu ada sekitar 6 orang deh. 6 orang? 6 orang. Temen gue yang bertiga itu tidur duluan. Nah yang belum tidur kan gue sama 2 orang temen gue ini ya bang. Lagi pada asik-asik scroll-scroll TikTok lah, ya sosial media lah. Udah tuh, sambil cerita-cerita tuh gue sama temen-temen gue yang 2 itu. Udah gak lama, temen gue tuh tiba-tiba tidur yang 2 itu. Tinggal gue sendiri dong bang. Nah, gue kan iseng ya orangnya ya bang ya. Gue buka-buka aja tuh kordeng. Gue buka kordeng, gue tutup lagi. Gue kaget bang di situ. Ada sosok perempuan kayak duduk sambil kakinya tuh sambil digini-giniin loh bang. Posisinya di mana duduknya? Itu di balkon. Di balkon? Iya, jadi lantai 2? Jadi kamarnya itu kan posisinya sini kamar gue ya. Nah yang si perempuan itu yang uncang-uncang angge itu di sebelah sininya. Jadi posisinya dia nunduk kayak gini. Langsung gue tutup bang. Madepnya madep sono, madep luar? Iya, langsung gue tutup tuh kordeng. Gue langsung kerukupan lagi tuh, gue pakai selimut. Gue kayak gini, saking gue takutnya ya bang, ya Allah kenapa ini, kenapa baru pertama kali gue jalan-jalan ke daerah sini kok gue ngalamin kayak begini gitu bang. Sampai gue tuh cepetan pagi gitu ya bang. Dah, terus gue kan udah itu abis gue ketakutan gitu bang, ada yang ngetok pintu kamar gue bang. Terus? Gue pikir anak-anak cowok itu belum pada tidur. Ngetok sekali, gue buka pintunya. Iya, gue bilang gitu kan ya. Kenapa? Gue bilang gitu. Gak ada suara tuh pun bang. Cuma suara ketokan pintu doang? Iya. Gue buka tuh pintunya sedikit. Gue lihat. Pertama kali gue lihat itu ke arah tangga. Karena kan posisi kamar gue itu juga deket tangga juga. Pas gue ke tangga nggak ada orang. Gue bilang ke kamar sebelah juga pintunya tutupan. Tapi yang gue herannya itu kamar yang madep ke kamar gue itu tuh bang, yang deket tangga juga. Itu tuh ada orang di situ bang. Di luar? Di deket sofa. Deket sofa itu ada orang. Cuman ya gue diem aja gitu ya bang ya. Laki-laki apa perempuan? Kalau ini perempuan lagi bang. Perempuan lagi? Gue diem aja. Gue liat teman-teman gue, itu pintu posisinya belum gue tutup bang. Baru gue posisi pintu kebuka.
gue sambil nengok begini ke temen-temen gue, sampai gue hitung bang temen-temen gue, 1, 2, udah 5 nih. Oh sama gue 6. Yang di dalam kamar itu perempuan semua dan segitu doang perempuannya? Iya, termasuk gue, jadinya 6 bang. Kalau laki-lakinya kan ada 7, mereka semua di kamar itu. Nah, gue pikir kan namanya ada 3 kamar, yang 1 kamar ditempatin buat anak-anak perempuan, yang 2 itu kan mereka anak-anak laki dibagi 2 gitu ya bang, 7 orang, ada yang bertiga, ada yang berempat. Gue pikir begitu, ternyata mereka semua pada di kamar yang pojok. Dan kamar yang satunya itu nggak ada orang sama sekali bang. Dikosongin? Iya. Nah udah tuh gue nggak mau mikir macem-macem. Udah gitu gue tutup pintunya, gue kunci kan. Gue tidur, gue paksa ini mata gue merem, ayo bisa merem gue bilang. Akhirnya gue tidur tuh bang. Gue nggak tahu udah tuh gue tidur kejadiannya gimana lagi tuh bang. Nah setelah pagi itu subuhan kan, kita pada sholat, yang makan, yang sholat ya bang ya. Nah pas udah pagi itu gue dipanggil sama teman gue cowok, Yul sini deh sebentar. Itu kita pada posisinya kita di bawah semua ya bang. Nggak ada yang di kamar? Nggak ada, anak-anak pada di bawah semua, kan ada yang makan gitu ya. Pas di bawah itu gue dipanggil sama temen gue cowok 1 orang. Lu ngerasain hal aneh nggak di villa ini? Dia bilang. Gue cuma bilang, oh enggak kok, enggak, gue bilang gitu. Beneran lu, kata dia. Iya, soalnya gue ngeliat lu aneh banget, kata dia. Enggak kok, gue biasa aja, gue bilang gitu kan. Ya udah, kalau lu ada apa-apa, lu cerita aja ya sama gue, dia bilang gitu. Iya bang, gue bilang gitu kan. Nah, dia itu selalu merhatiin gue bang, si cowok itu. Suka kali? Bukan suka, karena gue tuh ya sama temen-temen gue gimana sih bang? Dia merhatiin gue tuh karena gelagat gue tuh aneh bang. Nggak kayak biasanya? Iya, biasanya tuh gue tuh emang paling cerewet. Gue tuh, gue tuh orangnya tuh gimana ya, happy aja gitu bang kalau kemana-mana. Nah baru sekali itu di villa itu tuh, gue kayak begitu gitu loh. Dan ternyata itu, villa itu tuh, villa udah tua bang. Villa lama? Iya, modelan tuh kayak, gimana ya, batu bata gitu loh bang. Masih batu-bata? Apa belum kayak di plaster gitu? Bukan. Jadi batu bata gitu loh. Nah, udah dong gue diem aja dong. Pas udah pagi itu kan, teman-teman gue ya ada yang berenang, ada yang ngapa-ngapain lah gitu. Gue cuman duduk aja di sofa tuh, mikirin kejadian yang semalam itu. Itu bener nggak yang gue lihat? Gue bilang gitu. Itu bener nggak? Gue tuh selalu kayak gitu terus. Dan pada akhirnya kan, kita kan berangkatnya itu kan Jumat ya bang. Jumat kita berangkat ke villa itu kan, jadi kita nginep Jumat, Sabtu, Minggunya baru pulang nih. Minggunya baru pulang. Kan kita masih ada sehari lagi tuh buat nginep di situ kan. Rasanya tuh gue tuh udah pengen buru-buru, ayo dong pulang. Gue bilang, masa ya gue mau pulang sendiri kan gue nggak mungkin ya bang ya, egois banget dong gue. Nah pas udah gitu, siangnya itu gue sama teman-teman gue pergi keluar sebentar nyari makanan lah. Udah temen gue ini yang cewek lagi nih ke kamar mandi yang bawah sekarang. Nggak mau yang di atas? Nggak mau, karena dia selalu enek gitu kalau kamar mandi atas, cuman dia nggak ngomongnya baru pagi itu. Dia ke kamar mandi bawah. Dia kan juga maksudnya mulutnya tuh kalau ngomong juga suka sembarangan gitu loh bang. Asal jeplak aja? Iya, dia ngomong sembarangan. Tapi tuh posisinya gue juga nggak ada di situ. Gue dikasih tahu sama teman gue. Dia ngomong sembarangan. Ini villa jelek banget sih tempatnya kayak begini. Terus dia ngomong lagi. Ini villa kayaknya angker banget, horor gitu. Dia ngomong. Terus mungkin teman gue ngebilang kali, jangan kayak gitu pamali di kampungan orang ngomong kayak gitu ini kan bukan tempat kita gitu ya. Udah tuh pas gue balik ke situ, yaitu teman gue cerita kayak gitu ke gue. Aduh, gue bilang kenapa sih dia ngomong kayak gitu? Gue bilang gitu. Ya udahlah, udah biarin aja, kita senang-senang aja di sini, dia bilang gitu kan. Pas udah mau menjelang sore itu, kita pada teman-teman gue pada mandi, yang makan. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Gue masak bang, masakin teman gue bertiga
sama cewek 2, cowok 1. Gue masak di bawah. Itu biasa aja gue masak. Nah, kan gue deket tangga ya bang, posisi Dapur. dapur itu kan, jadi turun langsung dapur bang. Langsung dapur. Gue masak di deket yang tangga itu. Temen gue rada ke meja makan sebelah sinian. Aduh, perasaan gue kayak ada yang ngeliatin nih. Gue begitu aja bang. Aduh, perasaan gue ada yang ngeliatin. Gue sambil kayak nyuci berat tuh sambil pikiran gue tuh yang enggak aja gitu loh bang. Terus sesekali gue nengok ke atas. Gue nyuci beras lagi. Gue nengok lagi. Begitu mulu bang perasaan gue tuh. Nah, sampai gue mau nyetrekin nasi tuh ke dalam magicom itu. Itu bang, gue kaget sekaget-kagetnya. Pas sore-sore itu masih sore bang keadaannya. Itu tuh ada orang berdiri gede, pokoknya tinggi lah bang. Posisinya? Di tangga yang, jadi tangga kan turun begini terus belokan begitu ya bang. Pas di belokannya itu, yang deket kan, jadi itu tangganya itu ada vas bunganya gitu. Di deket situ bang. Gue kaget, terus gue kaget nih. Ya gue refleks ya bang, itu nasi jatuh, belum sempet ke, belum taruh. Maksudnya baru pengen gue taruh, kan gue pengen nyetrakin juga kan, pengen gue tutup gitu, langsung jatuh begitu bang. Jadi airnya kemana-mana sama berasnya. Terus temen gue nanya, lu kenapa? Dia bilang gitu kan. Oh enggak, gue nggak apa-apa, gue kaget doang, gue bilang gitu kan. Ya udah, ambil beras lagi aja, kalau kurang itu kan pada jatuh, kata temen gue. Enggak, segini aja cukup. Nanti tolong dibersihin ya. Gue mau ke depan dulu sebentar, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, kata teman gue gitu. Gue dipanggil lagi nih sama teman gue yang cowok. Yul, lu kenapa sih? Aneh banget, dia bilang gitu. Lu ngeliat sesuatu di villa ini? Dia bilang. Oh enggak, gue bilang gitu bang. Ya udah deh, kalau lu nggak mau cerita sama gue, dia bilang. Iya, gue gituin aja kan. Udah tuh. Nah, pokoknya tuh yang gue takutin tuh kalau udah malam aja bang, menjelang malam itu tuh gue tuh selalu takut. Parno gitu? Iya, gue parno sendiri jadinya. Karena apa ya bang, gue takut kejadian yang malam kemarin itu yang gue baru alamin itu kejadian lagi. Gue tuh takut banget. Nah pas udah malamnya, kita pada malam-malam tuh anak-anak pada karaokean gitu ya bang ya, di villa itu. Ya udah tuh gue ikut-ikutan aja karaokean ya kan sama teman-teman gue. Seneng-seneng lah. Gue nggak pengen sedih-sedih lah, ngapain sih sedih-sedih, gue bilang gitu kan. Ya udah, gue sama teman-teman gue karaokean yang pada berenang ya kan. Pas udah itu teman gue minta anterin ke atas. Anterin gue ke atas yuk, ngambil pembalut. Oh ya udah iya, gue bilang. Tuh sama dia aja, gue bilang gitu kan. Nggak mau, gue maunya malu aja, kata teman gue. Oh ya udah iya, gue bilang. Gue ke atas tuh bang sama teman gue. Teman gue duluan. Gue tunggu sini ya, gue bilang. Posisinya gue nunggu di tangga. Nah, gue tuh mata gue tuh emang selalu kayak kemana-mana gitu bang. Iya, karena gue tuh takut orangnya. Jujur aja bang, gue tuh orangnya penakut. Nah, lama banget teman gue ngambil pembalut. Gue bilang, gue ngeliat ke kamar itu juga. Yang awal ngeliat orang itu. Pas gue lihat, oh, nggak ada orang nih bang. Aman, gue bilang. Nggak ada orang. Udah tuh, cepetan dong, gue bilang gitu kan ya. Yaudah lu duluan aja, kata teman gue gitu. Gak apa-apa, gue temenin. Kan lu juga mau sekalian ganti kan, gue bilang gitu. Ya udah iya, dia bilang. Setiap pas ngambil, yaudah yuk, lu mau ganti di mana? Gue bilang. Gue mau ganti di sini aja deh, yang deketan, dia bilang. Kamar mandi atas, bang. Pas dia yang buka tuh nggak kenapa-napa bang. Itu tumben-tumbenan nggak ada bau amisnya, itu nggak muncul lagi. Udah nggak ada bau amisnya? Nggak sama sekali, nggak ada bau amis sama sekali, nggak ada. Gue juga bingung tuh di situ kenapa bau amisnya pas padahal teman gue tuh lagi halangan ya bang ya, lagi halangan. Itu tuh bau amisnya hilang tiba-tiba. Jadi pas hari pertama doang? Iya, pas hari pertama itu doang. Lu tunggu di mana nih, dia bilang gitu. Kan dibuka otomatis kan gue di belakangnya ya bang, nyium. Lu mau masuk, dia bilang. Enggak deh, gue tunggu di sini aja, gue bilang gitu ya. Yaudah tuh, lu tungguin ya, dia bilang. Gue tungguin tuh di luar. Pas udah dia selesai, gue ke bawah kan. Ke bawah. Udah kita tuh senang-senang lagi tuh bang tuh. Udahan ya.
udah yuk ke atas lagi yuk, teman-teman gue ngomong gitu. Baru juga gue turun, gue bilang udah malam ya Ge, dia bilang besok kan kita juga prepare mau pulang, dia bilang gitu kan. Oh ya udah deh, gue bilang gitu. Pas udah ke atas lagi, gue penasaran banget nih bang, kok ini kok udah nggak bau amis. Sama kamar mandinya? Iya, kemarin itu asal gue ke kamar mandi itu selalu bau banget amis. Gue juga bingung bang, ini kok tumben-tumbenan nih nggak bau amis, gue bilang gitu kan. Gue coba bang masuk, itu posisinya teman-teman gue masih pada ngobrol di kamar, yang cowok-cowok juga ngobrol, yang cewek-cewek juga pada ngobrol. Gue sendiri tuh, gue masuk, gue buka bang, itu gue kaget, gue sampai teriak bang. Itu kenapa? Itu gue ngelihat bener-bener ada wujudnya bang, pocong lagi tiduran di dalam bathtub itu jelas banget gue lihat. Berarti 2 kali? Iya, itu. gue ngeliat 2 kali itu sama banget bang. Gue teriak sekenceng-kencengnya. Terus temen gue yang cowok pada nyamperin dong kan, karena kamar mandi itu deket sama kamar mandi cowok, sama kamar cowok. Temen gue datang, lu kenapa istighfar? Gue tuh diem, kata temen gue ya bang. Gue tuh muka gue udah pucet. Temen gue bilang gue tuh kayak udah pengen pingsan, tapi gue masih tahan gitu loh bang. Lu kenapa istighfar? Temen gue pada ngomong gitu. Enggak, gue nggak apa-apa, gue bilang gitu aja bang. Pas udah gitu, udah tuh gue dibawa ke kamar sama teman-teman gue disuruh istirahat. Lu kecapean kali, dia bilang gitu kan. Enggak, gue nggak kenapa-napa kok, gue bilang gitu. Besok beneran kan balik nih, gue bilang gitu. Iya beneran balik besok, emang kita kan cuman 3 hari doang, dia bilang gitu. Jatuhnya 2 hari 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam. Ya udah ya, tidur tuh bang semuanya. Udah pada tidur semua. Pagi nih bang, udah mulai pagi kejadiannya. Pas pagi itu teman-teman gue semua pada prepare, gue juga prepare. Udah pada turun semua. Gue juga turun posisinya. Setelah itu kita di bawah, temen gue pada masukin tas, koper ke dalam mobil. Gue masih duduk di sofa sama si cowok yang itu tuh, yang selalu nanya gue itu. Dia cerita, lu ngerasa nggak di kamar mandi cowok ini, di kamar mandi yang deket kamar mandi, deket kamar cowok, selalu bau amis. Temen gue cerita tuh mau pulang bang. Katanya si cowok juga nyium juga. Iya, cuman dia diem aja. Gue bilang, iya gue selalu nyium, gue bilang gitu. Lu tahu nggak sih, kata dia, gue pas malam-malam sekitar jam 12-an itu, gue ke kamar mandi itu, gue ngeliat itu tuh pocong berdiri di depan pintu. Dia bilang begitu, si bang. laki-laki itu? Iya, laki-laki itu bilang. So gue bilang, di luar pintu. Apa di dalam? Apa di dalam, gue bilang. Jadi posisinya itu temen gue buka pintu kamar mandi. Pas dia buka itu, di dalamnya itu bang, dalam kamar mandi itu. Mungkin apa karena temen gue biasa sering ngelihat hal kayak gitu kali ya bang, jadi dia biasa aja kan. Udah tuh, berarti gak cuman gue doang, gue bilang yang ngalamin cerita-cerita kayak gini, gue bilang gitu kan. Ya udah, nggak usah diceritain ke anak-anak yang lain deh, dia bilang gitu. Kita juga udah mau pulang, kata dia. Oh iya, gue bilang gitu. Nah, salahnya lagi bang, pas udah mau pulang ini nih, temen gue lupa buang pembalutnya yang di atas. Dia masih ada di tempat sampah? Iya, belum di tempat sampah bang posisinya, masih geletak aja. Jadi kan abis dicuci itu sama dia ya, ditaruh aja bang. Oh, nggak dimasukin tempat sampah? Enggak, ditaruh itu di atas bathtub, pinggir bathtubnya itu. Temen gue pas udah pada di mobil kan, dia baru ngomong, ya ampun, gue lupa buang pembalut, dia bilang gitu. Buang dulu, temen gue pada ngomong gitu kan, termasuk gue juga ngomong, buang dulu, kata kita gitu. Udah biarin aja lah, temen gue ngomong kayak gitu. Udah gue cuci gini, kata dia. Oh ya udah deh, kata gue gitu ya sama teman-teman gue. Ya udah, kira udah mau pulang. Mobil udah keluar satu, kan ada 2 mobil ya bang, satu udah keluar, tinggal mobil anak-anak cewek nih yang belum keluar. Pas mobil anak cewek keluar itu,
Gua kan madep belakang gitu ya bang ya. Gue tuh selalu pas pulang itu gue tuh ngeliatin bang, dari ujung sudut-sudut rumahnya itu gue liatin aja, di rumah kok kayak gini, dalam hati gue gitu kan, gue liatin aja. Pas gue nengok begitu, itu tuh ada orang bang, gede banget, berdiri di depan pagar. Depan pagar. Jadi posisinya mobil kita udah keluar, depan pagar. Gua nggak tahu itu yang jaga apa itu siapa, gua nggak tahu bang. Itu bener-bener janggal banget sih kalau gua bilang mah. Itu. Terus? Sampai di perjalanan itu nggak ada apa-apa ya bang. Nah pas udah pulang, pas gua turun dari kan udah sampai nih, udah sampai di parkiran mobil rumah teman gua. Gue nurunin barang-barang gue dong. Pundak gue tuh berat banget bang sininya. Gue nggak tahu kenapa. Gue pikir cuman kecapean kali gue bilang gitu. Terlalu semangat gue tuh juga, kecapean kali. Ya udah tuh gue pulang. Gue kan deketan gitu ya bang rumahnya ya. Gue pulang biasa aja tuh bareng-bareng sama anak-anak. Begitu gue udah sampai posisi gang rumah gue. Itu tuh pas gue nengok ke belakang, ada yang ngikutin gue bang. Apa? Wujudnya? Sosoknya? Wujudnya tuh putih. Gue tuh cuma ngeliat kayak, gue tuh nggak ngeliat ke atasnya, cuman gue ngeliat setengah badan ini doang, cuman kaki gue nggak lihat. Jadi cewek cowoknya nggak tahu? Nggak tahu cewek cowok, cuman putih gitu, tapi ada iketannya bang. Gue diem, temen gue ngapain ngikutin gue? Gue kira temen gue masih ngikutin gue gitu bang. Temen gue pakai baju yang ada iketannya gitu kan. Ternyata enggak bang. Terus pas gue sampai di rumah itu, masih nih bang, sini gue masih berat banget. Gue nggak tahu kenapa. Pas gue udah tiduran itu, gue tuh kaget banget bang. Ternyata pocong yang gue lihat di kamar mandi villa itu, dia tuh ada. Posisinya berdiri di depan pintu kamar gue. Itu gue nangis teriak bang. Masih ngikutin jadinya? Iya. Pokoknya bener-bener deh, villa itu baru kali ini gue ke tempat villa yang seremnya kayak begitu. Angker gitu ya? Iya. Jadi pas gue nangis itu tuh bang, gue kaget banget tuh ngeliat ada sosok pocong yang gue lihat di kamar mandi villa itu. Suami gue sama orang tua gue tuh bangun. Kenapa? Pada nanya. Gue ceritain dah tuh bang, dari gue kejadian-kejadian gue di villa itu. Dari gue ngelihat itu si pocong itu, terus ngeliat si cewek lagi di dekat di balkon itu, sampai pundak gue tuh berat banget, sampai di rumah ini. Udah akhirnya besok paginya itu gue dibawa ke kayak orang bisa gitulah. Gue diobatin, dikasih air. Udah akhirnya gue alhamdulillah sih sampai saat ini nggak pernah diganggu apa-apa lagi sih bang. Alhamdulillah. Itu pocong juga udah nggak lagi sama sekali, alhamdulillah. Jadi udah normal kayak biasa aja gitu. Iya, udah normal, alhamdulillahnya. Oke, buat Kak Yuli, terima kasih udah mau berbagi ceritanya di channel kita. Semoga Mbak Yuli sama keluarga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, jadi buat teman-teman selalu berpikir positif dan jaga etika ketika kita selalu berada di tempat yang baru. Jangan pernah berkata-kata yang kasar, jangan pernah berkata-kata yang aneh. Nah, sekian dari gua beserta Kak Yuli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.